Halo Bapak Ibu, apa kabar? Jumpa lagi bersama Romo Yogi SCY. Hari ini kita diajak untuk kembali merenungkan sabda Tuhan dan mengambil inspirasinya untuk kita jadikan sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 18 Agustus, pekan biasa ke-20. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sekali peristiwa Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula, dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, situasi sulit seperti sekarang ini bisa membuat kita mudah iri hati. Terlebih bila kita ada di posisi yang tidak diuntungkan, padahal sudah banyak berbuat baik. Saat mereka yang cuek protokol kesehatan tidak kena virus, sementara yang mati-matian merawat orang sakit justru tertular. Saat urusan orang lain terlihat begitu mudah, sementara urusan kita rasanya sulit sekali. Saat negara lain sudah bebas virus karena warganya sadar, sementara di sini justru semakin parah. Saat usaha orang lain yang seadanya berbuah banyak, sementara kerja keras kita berbuah kegagalan. Saat salib kita terasa berat, sementara salib orang lain terlihat ringan. Saat-saat itulah kita merasa iri hati. Lalu kita protes, karena kehendak Allah kita ukur
dengan ukuran manusiawi kita yang mekanis, yang mengatakan yang menguntungkan akan saya balas dengan kebaikan, yang merugikan akan saya abaikan. Saudara-saudari terkasih, kita lupa bahwa dalam mekanisme kaku semacam itu tidak ada tempat untuk kemurahan hati. Pertanyaannya, masih ada nggak sih kemurahan hati dalam kehidupan? Jawabannya, masih. Kemurahan hati itu ada di dalam diri seorang guru yang justru memberikan perhatian besar, paling besar bahkan, kepada murid yang paling susah memahami materi. Kemurahan hati itu ada dalam seorang pemilik warung yang justru menggratiskan makanan untuk mereka yang gak punya uang. Kemurahan hati itu ada dalam seorang tenaga medis yang menghabiskan waktu lebih banyak untuk merawat orang lain daripada keluarganya sendiri. Ya, ketika kita berbuat baik kepada mereka yang tidak begitu menguntungkan atau bahkan merugikan kita, itulah kemurahan hati. Kalau kita berbuat baik kepada mereka yang menguntungkan, itu sudah biasa. Kita berbuat baik karena mengharapkan balasan dari orang itu. Tapi ketulusan dari suatu pemberian akan teruji ketika kita berbuat baik itu kepada mereka yang tidak bisa membalas kebaikan kita itu. Saudara-saudari terkasih, Allah kita adalah Allah yang lebih dari sekedar adil. Ia murah hati. Ia tetap memberi rahmat kepada kita semua kok. Ia murah hati. Dan itu cukup. Kadang kita cuma iri saja karena orang lain yang hidupnya seenaknya menerima rahmat yang sama, bahkan mungkin kadang lebih besar. Saudara saya terkasih, tidak perlu membanding-bandingkan. Tenang saja. Dalam segala kesulitan, kelemahan, dan salib kita, yakinlah rahmat Tuhan cukup bagi kita. Bahkan sangat cukup. Tuhan memberkati. Amin.